We are from Bhutan. In this moment, we're going to explain our material about Australian curriculum and Indonesian curriculum. Before we explain our material, let us introduce ourselves. Start with me. My name is Magnum Ayang. My name is Kanina Anak Papadia and my name is Sarah Papan. Check this out our video. Baik, dalam materi ini, kami akan membahas 3 topik utama. Yang pertama itu adalah pengertian kurikulum Australia dengan Indonesia. Yang kedua adalah kelebihan dari kurikulum Australia dibandingkan dengan kurikulum Indonesia. Dan yang ketiga adalah rekomendasi yang harus diberikan agar perbaikan kurikulum Indonesia itu lebih bagus. Sebelum kita membahas ketiga topik yang akan kita bahas selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan, yang mana pengaturan itu mengenai ada isi, tujuan, dan bahan serta cara yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam kurikulum itu sendiri ada 4 cakupan. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua itu adalah isi atau materi, yang ketiga itu adalah media pembelajaran, dan keempat itu adalah evaluasi. Berikut cakupan materinya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang ada di Indonesia dan juga kurikulum yang ada di Australia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kurikulum yang ada di Indonesia pada tahun 2025 umumnya merujuk pada kurikulum Merdeka yang secara resmi diluncurkan pada tahun 2022. Nah, kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan kebebasan kepada pendidik dalam menentukan metode dan materi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, pengertian kurikulum Merdeka ini menekankan pada pembelajaran yang berbasis proyek atau project-based learning dan pengembangan karakter baik dalam konteks akademik maupun non-akademik. Salah satu tujuannya adalah untuk memfasilitasi kemampuan peserta didik agar lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses belajar mereka. Selain itu, teman-teman, kurikulum Merdeka bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, serta menyiapkan peserta didik untuk mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan di era modern. Dengan kata lain, kurikulum Merdeka ini bukan hanya sebagai pedoman atau struktur pendidikan, tetapi juga sebagai upaya untuk membentuk generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi kompleksitas dunia yang terus berubah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kurikulum yang ada di Australia. The Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority atau ACARA merupakan sebuah otoritas hukum independen yang ada di Australia yang memiliki visi untuk menginspirasi peningkatan pembelajaran semua generasi muda Australia melalui kurikulum, penilaian, dan pelaporan kelas dunia. Nah, teman-teman, kurikulum yang ada di Australia ini terdiri dari beberapa komponen utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa di berbagai jenjang. Nah, jenis kurikulum yang ada di Australia itu yang pertama adalah kurikulum nasional. Ini adalah kerangka kerja yang disusun oleh pemerintah untuk memberikan panduan mengenai mata pelajaran dan kompetensi yang harus diajarkan di seluruh negeri. Kurikulum nasional mencakup mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, sains, dan studi sosial, serta mata pelajaran tambahan termasuk seni, pendidikan jasmani, dan teknologi. Yang kedua adalah kurikulum lokal. Nah, setiap negara bagian dan teritori memiliki kebijakan sendiri terkait dengan implementasi kurikulum, meskipun mengikuti panduan dari kurikulum nasional. Sekolah-sekolah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan komunitas mereka dan untuk mencerminkan keanekaragaman budaya yang ada di Australia, teman-teman. Yang ketiga adalah kurikulum untuk pendidikan khusus. Nah, ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan disabilitas atau kebutuhan khusus, memastikan mereka mendapatkan akses ke pendidikan yang inklusif dan sesuai.
Nah, kurikulum keempat adalah kurikulum vokasi dan pelatihan. Tersedia bagi siswa yang memilih untuk mengikuti jalur pendidikan vokasi yang menawarkan keterampilan praktis dan pengetahuan yang langsung dapat ditetapkan atau diterapkan di dunia kerja. Nah, adanya kerangka kurikulum ini, teman-teman, untuk menciptakan sistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan masyarakat, memungkinkan siswa untuk siap menjalani kehidupan di era global yang terus berkembang. Baik, kita akan masuki bagian kedua, yaitu kelebihan dari kurikulum Australia dan kurikulum Indonesia. Kurikulum Australia itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan memberikan kurikulum yang relevan dan kontemporer dan menarik dan dibangun berdasarkan tujuan pendidikan di Deklarasi Melbourne. Dan juga kurikulum di Australia itu bernama The Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority, dan disingkat dengan ACARA. Kurikulum Australia ini merupakan sebuah otoritas hukum, yang mana hukum itu independen yang ada di Australia, dan berdasarkan juga memiliki visi untuk menginspirasi peningkatan pembelajaran di semua generasi muda yang ada di Australia. Dan juga kurikulum ini, melalui kurikulum ini juga penilaian dan pelaporan itu berdasarkan kelas dunia, di mana berdasarkan dari kurikulum Australia ini membangun generasi muda dalam peningkatan pembelajaran dalam pendidikan. Dalam kurikulum Australia memiliki fokus pada kelebihan kemampuan umum, yaitu yang pertama adalah kemampuan membaca dan menulis, yang kedua adalah keterampilan dalam kemampuan berhitung teknologi informasi, yang ketiga adalah keterampilan dalam berpikir kritis, yang keempat adalah kesusilaan, 5 adalah kreativitas, 6 manajemen diri, dan 7 adalah kerjasama dalam tim. 8 adalah intercultural understanding atau kebudayaan, dan ke-9 adalah kompetensi sosial. Secara keseluruhan, kurikulum Australia atau ACARA itu dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga memiliki keterampilan dan berkarakter yang kuat, yang mana untuk sukses dalam kehidupan dan karir mereka. Pelajaran yang ada di Indonesia dan di Australia itu memiliki hampir kesamaan, yakni sama-sama menerapkan wajib belajar, di mana pada negara Australia sendiri itu menerapkan sistem wajib belajar selama 10 tahun, sedangkan di Indonesia itu menerapkan 9 tahun wajib belajar ditingkatkan menjadi 12 tahun. Secara konseptual, kurikulum yang berlaku di Indonesia dan di Australia itu memiliki tujuan yang hampir sama, yakni sama-sama membentuk dan membantu peserta didik dalam membanggakan dan mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik itu sendiri. Di mana di Indonesia sendiri, peserta didik dibentuk keterampilan sosial, kreativitas, sedangkan di Australia membentuk rasa hormat dan kepedulian terhadap orang lain dan hak-haknya dan tanggung jawab sipil dan sosial, serta tanggung jawab terhadap lingkungan yang ada dimanapun. Hal tersebut merupakan bentuk dari proses pembentukan keterampilan sosial dari mereka sendiri, di mana dari keterampilan yang ada berdasarkan kurikulum di Australia menghasilkan lulusan yang berkarakter dan memiliki jiwa kreativitas yang tinggi. Untuk materi berikutnya itu mengenai rekomendasi dan juga evaluasi permasalahan yang ada pada kurikulum Indonesia. Nah, pertama-tama sebelum kita ke rekomendasi perbaikan, kita harus tahu dulu apa itu evaluasi kurikulum. Nah, untuk evaluasi kurikulum sendiri merupakan langkah penting dalam menentukan seberapa baik suatu kurikulum diterapkan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, ada beberapa permasalahan ataupun kendala yang dihadapi dalam kurikulum Indonesia. Nah, permasalahan kendala-kendala ini bisa ditimbulkan dari beberapa aspek. Proses pendidikan senantiasa bergerak dinamis, tidak terkecuali dengan proses pembelajarannya ataupun proses penyusunan kurikulum di tiap satuan pendidikannya, di mana pasti akan menemukan kesulitan-kesulitannya sendiri. Ada beberapa faktor yang menghambat dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama itu keterlibatan stakeholder yang belum maksimal. Yang kedua itu ada keterbatasan pada sumber daya manusianya sendiri, yaitu misal seperti keterbatasan dari guru ataupun juga keterbatasan dari murid-muridnya. Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan kurikulum adalah masalah sumber daya manusianya.
pada level guru, ada beberapa guru yang kurang memperhatikan siswa, dan juga beberapa yang mahasiswa yang tidak dapat memaparkan kerja dengan maksimal mengikuti aturan sesuai kurikulum. Selanjutnya itu juga ada faktor dari sumber daya teknologi. Kurikulum yang semakin maju, tapi teknologi yang tidak mendukung. Kita bisa melihatnya pada beberapa daerah-daerah terpencil. Misal di kampung-kampung sana kita bisa melihat kurangnya fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum. Untuk rekomendasi dari kelompok kami ada perbaikan dan pengembangan kurikulum, ada kalanya pemerintah memusatkan dana untuk melakukan pengembangan pada tingkat pendidikan untuk memperbaiki pendidikan di setiap daerah agar tidak ada daerah yang tertinggal sehingga bisa memaksimalkan kurikulum yang akan digunakan. Karena pada dasarnya kurikulum harus didukung oleh sumber daya manusia, teknologi, dan juga sebenarnya. That's all about our materi about Australian curriculum and Indonesian curriculum. We hope that our materi can useful to all people who watch our video. Overall, we say thanks. Bye. Bye.